Hello everyone, selamat datang kembali di channelku. Sama seperti video sebelumnya, aku akan kembali membuat bangunan di The Sims. Tapi di video kali ini akan sedikit berbeda karena aku nggak bikin rumah tinggal, melainkan bikin kos-kosan. Kenapa aku bikin kos-kosan? Mungkin aku akan cerita sedikit ya. Jadi aku adalah mahasiswa arsitektur di salah satu universitas di Jakarta. Dan karena rumahku lumayan jauh dari kampus, akhirnya aku memilih untuk ngekos. Setelah survei ke beberapa kosan dan akhirnya menemukan kosan yang pas buat aku menyadari kalau ada beberapa kekurangan di bangunan kosan. Even di kosan aku sendiri, di antaranya, satu, kurang lahan parkir. Cukup buat motor, tapi jarang ada yang nyediain buat mobil. Yang kedua, kurang sirkulasi udara. Jadi di dalam kamarnya itu nggak ada jendela, pengep gitu. Yang ketiga, kurang penghijauan. Rasanya lahannya itu benar-benar habis semua buat bangunan dan pengerasan. Aku nggak tahu apakah sebenarnya ada kos-kosan di Jakarta yang tidak memiliki kekurangan tersebut. Mungkin akunya aja yang belum tahu, tapi sejauh yang aku lihat di daerah kampusku, itu belum ada. Kalau kalian merasa sebenarnya udah ada, please let me know. Silahkan tulis di kolom komen. Oke, balik lagi ke alasan kenapa aku mau bikin kos-kosan. Karena aku ke-trigger dengan keadaan kosan yang waktu itu aku tinggalin, dan aku ingin mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan itu di sini, di The Sims ini. Sekaligus aku pengen menumpahkan ide-ide aku untuk membangun kosan impian aku ketika aku kuliah tuh gimana gitu. Oke, karena sepertinya udah kelamaan openingnya, mari kita mulai bangun kosannya. Hal yang pertama akan aku lakukan adalah bikin orang dulu supaya nanti bisa ada orang di lahannya. Dan aku jadikan ini sebagai pemilik kosannya alias ibu kos. Oke, langsung aja aku masukin ibu kos ke tapaknya. Karena seharusnya kosan ini tuh ada di Jakarta, di daerah dekat kampusku, aku tuh bayanginnya kayak nggak mungkin ada lahan kosong seluas ini. Jadi anggaplah kanan kiriku adalah bangunan, makanya aku kasih dinding pembatas di sisi kanan kirinya. Di lantai dasar, aku hanya akan kasih tempat untuk parkir, pos satpam, toilet, dan ruang hijau, jadi kamar gak ada di sini. Di lantai 2 baru mulai ada kamar tidur, kira-kira begini bentuk tipikalnya. Dan di sini bakal ada dapur yang sekaligus jadi ruang kumpul bareng teman-teman buat yang ngekos di sini. Kalau untuk lantai 3-nya sama persis kayak yang ada di lantai 2. Dan di lantai 4-nya aku akan kasih co-working space outdoor dan indoor. Di bagian depan jalan aku kasih pagar yang seharusnya bisa digeser, dan ini diletakin di sebelah pos satpamnya. Terus di sisi sebelah sini sengaja aku kasih penghijauan supaya di bagian kamarnya tuh nggak langsung mepet sama tembok bangunan di sampingnya. Jadi bisa dikasih jendela dan dapat sirkulasi udara sekaligus dapat pencahayaan alami. Bagian yang aku kasih jendela ini adalah bagian dapur dan ruang kumpul, jadi ruangan ini akan dapat view taman depan dan jalan utama. Terus kalau di sebelah sini adalah lorongnya, jadi lorongnya ini nggak gelap kalau siang-siang dan dapat view taman dan sinar matahari. Nah, kalau yang ini area hijau di sisi samping taman yang udah aku jelasin sebelumnya. Untuk warna eksterior, aku kasihnya warna abu-abu, putih, batu, kayu, seperti biasa. Dimulai dari lantai dasar, isinya ada tempat parkir, pos satpam, toilet untuk satpam, dan penghijauan. Di sebelah sini ada parkir untuk mobil, lalu di sebelah sini adalah parkir untuk motor. By the way, aku lupa nambahin, seharusnya di tengah-tengah sini tuh ada kolom buat nopang bagian tengah bangunan. Lalu di bagian depan ada pos satpam buat kalau ada yang nanya-nanya, buat jaga keamanan, dan juga buat ruang CCTV. Terus kalau ini toilet buat lantai dasar, khususnya buat pos satpamnya, dan tumbuhan biar ada hijau-hijaunya. Lanjut ke lantai 2, pertama aku akan tambahin jendela untuk kamar-kamarnya. Di kosan ini, kasur kapasitas untuk 2 orang, jadi sekamar bisa buat berdua. Material lantai buat kamarnya yaitu kayu biar hangat. Kamar mandinya ada di dalam kamar mandi ada shower, toilet, dan wastafel. Ada storage juga di sini buat baju, barang-barang, dan apapun itu. Di kamar juga ada fasilitas TV, meja belajar, dan juga mini kitchen set. Di bagian sini adalah dapur dan ruang kumpul yang tadi aku sebutin di awal. Di sini aku juga kasih akses masuk dari tangga ke zona kamar. Karena tangga ini adalah akses umum juga buat ke coworking space di lantai 4, di bagian tangga ini akan ditambahin CCTV. Dan untuk melalui pintu masuknya juga harus pakai tap card. Terus harusnya kacanya ini buram gak clear gini, jadinya lebih aman dan privasinya juga lebih kejaga. Bedanya dapur di sini dan di dalam kamar, kalau misalkan masakannya baunya terlalu menyengat terus gak mau kamar jadi bau, jadi ya udah masaknya di luar di sini aja. Sementara dapur di dalam kamar tuh buat masakan yang kecil-kecil aja. Terus dapur di kamar tuh cocok buat orang yang penakut kayak aku. Jadi kalau tengah malam cuma pengen masak mie gitu, nggak perlu keluar, masak di kamar aja jadinya. Oh iya, dapur yang di luar ini juga lebih lengkap peralatannya. Di sini ada meja makan buat makan bareng-bareng dan ada sofa buat duduk-duduk sama tamu yang datang. By the way, tadinya aku mau bikin ruangan ini tuh terbuka atau semi outdoor aja gitu, jadi lebih adem. Tapi aku bayanginnya tuh kan aku pakai hijab. Nah, buat ke ruangan yang kayak gini tuh karena suka mager pakai jilbabnya. Jadi aku bikin tertutup aja, tapi tetap banyak jendelanya.
Lanjut ke lantai 4, di sini adalah bagian coworking space. Jadi alasan aku nambahin coworking space di sini adalah karena aku tuh suka nugas malam-malam sampai pagi. Dan menurutku enaknya kalau nugas tuh bareng teman dan kayak di luar gitu, jadi lebih fresh ngerjainnya. Karena kalau pulang jam 2 atau jam 3 pagi itu rasanya nggak aman banget buat aku, makanya kayaknya enak banget kalau ada coworking space di kosan sendiri. Mau sampai jam berapapun juga ngerasanya aman, mau pulang juga tinggal turun aja. Nah, berarti coworking space-nya ini juga harus 24 jam. Yang aku buat pertama ini adalah area outdoornya. Ini khusus buat yang emang lebih suka outdoor dan buat smoking area. Lalu ini bagian indoor, ini dapur buat coworking space-nya, buat jualan kopi, non-kopi, sama makanan-makanan ringan buat nemenin tugas atau kerjain sesuatu. Kalau area indoor ini ber-AC, jadi ini buat yang suka ngerjain adem-adem, dan ini juga ruangan no smoking area. Oh iya, tiba-tiba di tengah pas buat bangunan ini aku ngide, kayaknya di atas ini enak banget dibikin rooftop yang alasnya pakai rumput sintetis. Jadi kalau kita pengen ngerjain tugas atau diskusi sambil lesehan gitu, bisa di sini. Dan kita bisa minta beanbag sama meja lipat ke coworking space-nya. Fix ini enak banget buat kerja kelompok atau diskusi gitu. Jadi karena di sini bakal ada aktivitas, aku bikin ada railingnya supaya lebih aman dan aku kasih tumbuhan pembatas juga. Lanjut ke interior, aku di sini nambahin kursi-kursi lagi, terus aku tambahin dekorasi lagi biar cantik. Aku baru keingat kalau aku harus nambahin toilet dan gudang. Sumpah ini sebenarnya penting banget, tapi untungnya aku ingat. Jadi alhamdulillah. Dan selesai sudah kos-kosan di Jakarta ala-ala ini. Makasih yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian suka sama desainnya. Kalau kalian ada masukan ataupun saran, boleh banget ditulis di kolom komentar. Dan by the way, saat aku isi voiceover ini, aku kepikiran kalau sebenarnya masih ada beberapa hal dari kosan ini yang aku bisa tambahin. Jadi, aku akan bikin kos-kosan di Jakarta part 2. Tungguin ya, jangan lupa nonton. Sekali lagi, makasih udah nonton. Selamat melihat hasilnya.